kamu belajar gitar sehabis kerja seperti murid-murid saya, yang kamu butuhkan itu bukanlah banyaknya materi, tapi gimana caranya supaya kamu bisa berlatih dengan efektif dan efisien. Di video ini saya akan buatin struktur yang hopefully bisa kamu pakai di rumah, sehingga setiap kali kamu latihan dengan waktu yang lebih sedikit, ini tetap bisa membawa progres. Hai, saya Calvina Firselly, founder dari Neora. Saya sudah mengajar lebih dari 15 tahun dan 5 tahun belakangan ini saya fokus membantu pekerja profesional untuk belajar gitar di luar jam kerja mereka. Yang saya bantu adalah gimana caranya supaya mereka bisa latihan dengan efektif dan efisien dengan waktu latihan mereka yang limited, sehingga waktu tersebut tetap bisa membawa progres. Alright, jadi masuk ke video ini, disclaimer dulu sebelumnya, ini nggak fokus untuk yang otodidak aja atau yang belajar dengan guru, tapi ini bisa ke semuanya ya. Jadi hopefully kalau misalkan kamu belajar dengan cara apapun, ini bisa membantu kamu supaya bisa lebih berprogres lagi. Nah, masalahnya ketika kita ingin belajar gitar dan waktu latihan kita itu limited seperti murid-murid saya yang orang kantoran, ini akan menjadi lebih penting ketika kita mempunyai metode latihan yang efektif. Nah, satu hal yang jarang sekali dibahas di luar sana adalah gimana caranya mempersiapkan diri sebelum latihan yang sesungguhnya. Karena ini menurut saya penting banget. Kalau ini tidak diperhatikan, waktu latihan kamu itu akan wasted atau terbuang percuma. Ya, jadi di sini saya sebut dengan namanya pre-practice. Dan di sini ada 3 hal yang kamu harus lihat. Yang pertama adalah space, energy, dan distraction. Kita bahas dari yang pertama dulu, space. Jadi apa itu space? Artinya adalah kamu harus mempunyai satu ruangan atau satu tempat di mana kamu bisa berlatih dengan fokus. Nah, masalahnya ketika kamu belajar gitar dengan waktu yang limited seperti murid-murid saya orang kantoran, kamu ingin sekali memaksimalkan waktu yang limited tersebut. Dan gimana cara memaksimalkannya adalah dengan fokus setinggi mungkin gitu. Jadi membangun fokus yang setinggi mungkin. Nah, caranya ya ketika kamu punya space yang benar-benar bisa mendukung itu. Kalau misalnya kamu latihan di space yang banyak gangguannya, banyak distraksinya atau ribut, dan kamu gak bisa berkonsentrasi, nah ini akan menjadi pengganggu fokus kamu kan. Dan akhirnya itu yang akan membuat latihan kamu tuh gak bisa efektif. Jadi kamu bisa create space itu sendiri ya. Misalkan di rumah kamu ada satu ruang kosong yang kamu pakai khusus untuk latihan, atau ya apapun itulah, ruangan apapun itu yang sebisa mungkin jauh dari noise. Yang kedua adalah energi. Artinya di sini adalah energi yang kamu punya itu harus bisa mendukung supaya kamu bisa fokus itu tadi. Nah, caranya gimana? Ya kamu harus bisa cari tahu sendiri. Kalau kamu melihat dari kamu pagi sampai malam, kamu bisa lihat nih kira-kira di mana sih yang kamu bisa berkonsentrasi dengan baik. Kayak misalkan dulu saya waktu kuliah sambil kerja, itu kan juga capek banget ya. Dan saya sengaja ambil waktu itu subuh pagi ya, jadi sekitar jam 5 atau jam 6 gitu. Di situ saya bisa berkonsentrasi dengan baik, masih fresh. Dibanding saya udah latihannya itu setelah saya pulang kerja, biasanya jam 9, jam 10 malam itu baru pulang. Jadinya itu nggak akan maksimal karena saya nggak bisa berkonsentrasi saking udah capek secara fisik. Jadi kamu harus mencari tahu di mana waktu yang tepat untuk kamu latihan. Let's say kalau misalkan kamu memang bisanya sehabis kerja, ambil break dulu setelah sampai rumah gitu. Kamu ambil break sekian jam, baru kamu latihan sehingga bisa lebih fresh lagi. Ya, jadi kamu yang harus bisa mencari tahu di mana titik energi kamu itu yang bukan termaksimal atau bukan 100% energinya full gitu, tapi ya at least kamu bisa memaintain energi tersebut untuk mendukung fokus. Right, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah distraction. Ini yang sebenarnya di zaman sekarang ini mengganggu banget ya. Apalagi dengan adanya sosial media, atau kamu mungkin di chat sama bos sudah malam-malam gitu. Nah, ini harus bisa diminimalisir dulu atau dihapuskan dulu ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan kamu latihan, benar-benar cuma ada instrumen kamu dan partitur gitu, atau musik yang ingin kamu pelajari. Jadi kayak handphone itu coba disingkirkan dulu. Apalagi kalau kamu cuma punyanya kayak 30 menit. 30 menit kan singkat banget ya. Kalau kamu 30 menit tapi 15 menitnya scrolling ya, what for gitu. Ya, jadi coba disingkirkan dulu gadget,
benar-benar fokus sama instrumen dan musik yang ada di depan kamu. Nah, itu adalah pre-practice yang penting banget menurut saya, karena itu akan mendukung ketika kita masuk ke practice, ya, ke latihan yang sesungguhnya. Nah, di sini saya akan bagi menjadi 3 skenario, dan mungkin jadi sedikit panjang ya videonya, tapi kalau misalkan kamu nanti mau skip ke bagian yang sesuai dengan genre kamu, it's okay. Jadi saya akan bagi menjadi genre pop iringan, fingerstyle, dan klasik, karena ini yang ditawarkan di Neora pada saat ini. Jadi saya akan bahas detail dari 3 genre tersebut, gimana cara latihannya di masing-masing genre. Sebelum kita masuk ke tiap skenario-nya, saya mau jelasin dulu di awal bahwa setiap sesi latihan kamu itu kalau bisa kamu cuma pilih satu topik. Ya, itu dulu yang diutamakan. Kalau misalkan di dalam sesi latihan itu udah beres, kamu boleh pindah ke topik berikutnya. Tapi selalu mulai dengan satu topik. Oke, kita masuk ke skenario yang pertama, di mana genrenya adalah pop iringan yang biasanya fokus ke main chord dengan strumming atau dengan petikan, karena tujuannya adalah ingin mengiringi diri sendiri bernyanyi, mengiringi orang lain bernyanyi, atau mengiringi instrumen. Intinya kamu sebagai pengiring, alright? Dan di sini, let's say dalam satu sesi saya punya 30 menit. Ini berandai-andai ya, cerita skenario-nya seperti itu. Jadi saya punya 30 menit, saya mau belajar progresi. Hari ini fokus ke D, G, A, D lagi. Let's say seperti itu. Jadi saya ingin fokus dulu, tahu nih bentuk-bentuk chordnya. D itu kayak gini. Oke, biasanya lihat diagram chord kan. Nah, sekarang G. Nah, G itu bentuknya ada banyak nih. Bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Oke, jadi saya akan pilih satu. Let's say di sini saya pilihnya kayak gini. Dengan senar 5 di mute. Oke. Nah, A juga ada banyak nih, bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Nah, let's say saya pilihnya kayak gini. Nah, dalam 30 menit ini saya akan berusaha untuk menuntaskan ini dulu, memahami bentuk chordnya dan menghafalkannya, ya. Let's say saya udah bisa nih kayak gini, pindah ke G, oh kayak gini G, oh pindah ke A, kayak gini bentuknya. Ya, ini saya fast forward dulu. Let's say setelah 15-20 menit, kira-kira saya udah bisa nih bentuk-bentuknya. Walaupun nggak perfect, tapi saya udah punya bayangan bentuk chordnya kayak gitu. Nah, let's say setelah 10-15 menit saya bisa nih menguasai bentuk chordnya. Oke. Nah, saya sekarang akan coba untuk masukin progresinya 1, 4, 5, 1. Ya, saya akan pindah dari satu chord ke chord lainnya. Jadi satu topik tadi udah beres, menghafal diagramnya atau menghafal bentuk chordnya. Sekarang pindah ke topik lainnya, shifting dari satu chord ke chord lainnya. Oke. Nah, let's say saya akan coba dulu D, pindah ke G, pindah ke A, pindah ke D. Nah, biasanya kalau soal shifting chord gini, saya akan memberitahu murid saya bahwa mainnya siapin 4 ketuk di satu chord. Jadi supaya kamu punya waktu untuk pindah ke chord berikutnya. Ya, jadi let's say 1, 2, 3, 4. Nah, tapi sebelum 4 kamu udah mikir nih, G itu kayak gimana bentuknya. Ya, lalu kayak gini. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, bisa dikurangi temponya atau dipercepat ya, tergantung kemampuan kamu saat itu kayak gimana. Alright? Nah, jadi caranya itu seperti itu. Kamu pilih satu topik, selesai, pindah ke topik lainnya, selesai, baru pindah ke topik lainnya. Kalau misalkan 30 menit kamu udah selesai, terus kamu masih struggling dengan berpindah chordnya, kamu harus cari tahu dulu nih, kira-kira apa ya yang bikin saya sulit berpindah chordnya. Apakah jari saya yang salah posisinya, atau jari saya cuma kurang cepet aja pindahnya, dan berarti itu masalahnya adalah preparation kan. Nah, itu harus dicari dulu masalahnya apa. Nah, nanti kalau misalkan nggak keburu di 30 menit itu, kamu bawa lagi topik ini ke sesi latihan berikutnya. Jadi selalu kayak building blocks gitu loh. Selalu makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Jadi nggak nyampur-nyampur gitu. Hari ini belajar ini, besok ya nggak tahu belajar yang lain lagi, X, Y, Z. Lalu dicampur-campur tapi nggak ada yang beres gitu. Nah, jadi ini cara belajar yang menurut saya paling efektif itu seperti itu. Right? Jadi cari masalahnya apa, nanti di sesi berikutnya bawa lagi, cari solusinya apa, dilatih di situ, beresin. Dalam 30 menit berikutnya, kalau misalkan udah selesai ya udah, ntar sesi berikutnya ganti topik lain lagi.
Misalkan kamu belajar strummingnya, baru abis itu belajar petikannya, baru nanti coba digabungin, ya, kayak gitu. Jadi selalu ada topik yang spesifik. Sekarang saya akan masuk ke skenario yang kedua, yaitu belajar gitar klasik. Nah, di sini saya punya lagu judulnya Canzone di Amor dari Maria Linnemann, atau Liebeslied dalam bahasa Jerman, atau Love Song dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya step saya itu seperti ini. Kalau misalkan mendapat lagu baru, saya akan lihat dulu titelnya atau judulnya. Kenapa? Karena itu yang nantinya akan memberikan saya ide, oh lagunya ini tentang apa. Kalau tadi udah kayak literally banget dari judulnya kan Love Song, berarti kira-kira ya saya tahu nih ada gambaran atmosfer seperti apa. Kira-kira lagunya itu kayaknya romantis, ya, romantis, sendu, mendayu-dayu, mungkin seperti itu ya. Saya punya ekspektasi dulu seperti itu. Nah, kalau realitanya biasa saya akan scan dari awal sampai akhir, lihat dulu tipe ritmenya kayak apa. Dan di sini kalau misalkan kamu lihat, kebanyakan itu dibagi 2 rata. Oke. Nah, terus lihat time signature-nya ada berapa sharp, time signature-nya, key signature-nya ada berapa sharp. Nah, lalu time signature-nya di mana? Yaitu di sini 4/4. Jadi semua detailnya coba dilihat dulu di awal. Nah, setelah itu saya akan biasanya mainin dari awal sampai akhir. Sekarang saya akan coba mainin 4 bar dulu aja ya, supaya videonya nggak kepanjangan. Oke, kamu bisa coba dengerin dulu. Oke, tadi ada satu note miss ya. Nah, ini kalau misalkan sambil belajar sesungguhnya ya pasti ada hal-hal kayak gitu ya, dimana kamu miss main satu note, lalu baru kamu sadari berikutnya. Oke, jadi setelah saya mainkan seperti itu, saya akan coba perbaiki. Let's say tadi saya miss tuh satu note sini ya. Nah, ini baru benar nih. Nah, biasanya saya akan ulang dulu seperti itu dan dicari tahu kenapa. Kalau cuma miss satu note biasanya oh ya udah tinggal dimainin lagi aja. Nah, tapi setelah itu saya akan biasanya tandai bagian-bagian yang biasa tekniknya susah ya, atau tekniknya relatif challenging, atau ritmiknya yang challenging ya. Jadi ditandai dulu itu tempat-tempat itu. Nah, biasanya baru saya fokus ke tempat tersebut. Dan itu juga nggak langsung semuanya, jadi satu-satu dulu dibedah. Again, tadi harus dicari tahu masalahnya apa. Kalau misalkan masalahnya soal ritmik, ya berarti saya harus coba nyanyiin dulu ritmiknya. Misalkan tararararara, tarara. Nah, ini kan bagi 2 semua rata. Misalkan di bar 3 tuh, itu ada sedikit perbedaan dibandingkan bar 1 dan bar 2 di bagian atasnya ya. Ini kalau saya nyanyikan tarararara, tarata. Nah, itu belakangnya kan berbeda ya dibanding tadi yang bar 1 bar 2. Nah, jadi seperti itu pola pikirnya. Kalau misalkan udah beres satu bagian, baru saya akan move on lagi ke bagian yang lain. Jadi again sama kayak tadi belajar pop iringan, kayak building blocks juga. Ya, selalu nyusun dulu satu sampai akhirnya tinggi. Akhirnya jadi sebuah karya yang lengkap gitu. Jadi hindari selalu, dan ini selalu saya bilang juga ke murid saya, karena saya tahu juga sih menggebu-gebu gitu ya kalau lagi senang sama satu lagu. Hindari banget diulang dari awal sampai akhir. Itu diulang berkali-kali, itu stop dilakukan, tolong. Kecuali kamu udah menyelesaikan bagian-bagian yang sulit tadi, boleh diulang dari awal sampai akhir, malah harus. Karena itu nanti bukannya soal pengulangan lagi, tapi itu soal kamu mengetes stamina kamu dalam bermain satu lagu full. Oke, karena berbeda kan, kalau kamu cuma nyomot satu bagian, itu kan stamina yang dibutuhkan berbeda ketika kamu main dari awal sampai akhir. Right? Jadi itu kalau misalkan saya membahas lagu klasik. Nanti tentunya akan banyak detail-detail di situ yang saya nggak bisa bahas juga sekarang di video ini. Tapi mungkin next time saya akan bahas spesifik lagu klasik sampai ke detail-detailnya. Kita akan move on dulu ke skenario ketiga ketika main fingerstyle. Ini adalah aransemen yang saya buat untuk lagu Andaikan Kau Datang Kembali. Nah, kalau fingerstyle biasanya saya akan lihat dulu murid saya itu mainnya tablatur atau notasi.
Ya, kalau misalkan tablatur biasanya lebih banyak adjustment yang harus dilihat. Tapi let's say di sini kita ngomongin soal baca notasi ya, main fingerstyle dengan baca notasi. Prosesnya sebenarnya kurang lebih sama, cuman kalau fingerstyle kebanyakan itu saya nggak research title-nya tentang apa lagunya, karena lagu-lagu fingerstyle tuh kebanyakan lagu-lagu yang udah dikenal di luaran, ya lagu-lagu populer. Contohnya kayak misalnya lagu ini kan Andaikan Kau Datang Kembali udah populer banget ya, mungkin anak Gen Z juga tahu gitu. Jadi biasanya saya nggak research gitu tentang titelnya kalau udah tahu, kecuali saya nggak tahu lagunya. Nah habis itu sama juga saya akan lihat ritmik, key signature, time signature, lalu ada teknik-teknik apa yang kira-kira nanti datang gitu. Kayak contohnya fingerstyle kan suka ada efek perkusif ya. Contohnya ada slap atau misalkan ada flick seperti itu. Nah itu saya lihat dulu ya. Nah baru saya akan mainin juga dari awal sampai akhir. Tapi sekarang saya akan mainin dulu refnya sekitar 4 bar. Jadi kamu bisa dapat ide lagunya itu kayak gimana aransemennya. Kayak gitu kurang lebih. Nah baru sama kayak tadi main klasik, saya akan cari lagi spot-spot yang kira-kira mungkin saya salah atau tekniknya sulit, baru saya bedah dulu spot tersebut. Misalkan saya kurang familiar sama rhythm yang di bar ini nih ya. Karena ini aransemen saya yang tulis ya saya tahu gitu. Cuma misalkan kalau saya nggak begitu familiar dengan baca ritme ini, ya saya akan coba untuk bedah dulu. Ini artinya apa not yang benderanya 2 itu? Cara maininnya kayak gimana? Kalau misalkan saya bedah specifically bagian situ, kalau misalkan bagi 2 kan kayak gini. 1 and 2 and 3 and 4 and Oke, nah tapi sekarang dia nggak cuma bagi 2, tapi yang di depan itu yang setengah, dia ditambahin lagi setengahnya dari yang belakang. Jadi yang belakang itu jadi 1/4. Ya, jadi bayangin setengah, 1/4, 1/4. Ya, kalau misalkan setengah 1/4 1/4 saya mainin jadi ta 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 ta, gitu kan? Nah tapi saya cuma mainin ta yang paling belakang, ta 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 ta, gitu bunyinya. Makanya bunyinya jadi ya kan? Ini ada bagian yang kamu harus menunggu lebih lama. Ini rata baru. Ini sama. Oke? Kayak gitu. Jadi itu dibedah seperti itu. Baru nanti kalau udah selesai di run through lagi dari awal sampai akhir ya. Nanti tentunya akan ada detail juga kayak nambahin interpretasi, dinamika, tone color, kalau misalkan ada tambahin efek perkusif, itu macam-macam detailnya ya. Tapi kurang lebih secara struktur cara saya membedah itu kayak gitu. Alright, jadi itu 3 skenario yang hopefully bisa membantu kamu kalau kamu main salah satu genre tersebut. Yang paling penting sebenarnya kalau saya recap adalah tadi pilih satu topik dulu ya. Kalau misalkan ada masalah cari tahu kenapa, cari tahu solusinya, baru isi yang lain-lain untuk bagian interpretasi, baru kamu run through lagi dari awal sampai akhir. So hopefully itu bisa membantu kamu belajar lebih efektif lagi. Jadi kalau misalkan kamu ngantor dan bisa latihan sehari cuma 30 menit, ya 30 menit kamu itu bener-bener optimize ya, nggak terbuang percuma kamu ngelatih hal yang mungkin nggak perlu kamu latih, yang udah kamu bisa ya nggak usah dilatih-latih berulang-ulang terus, buat apa gitu kan. Jadi semoga itu bisa membantu kamu untuk memaksimalkan waktu yang kamu miliki. Kalau misalkan kamu mau dibimbing secara langsung atau secara privat, tinggal ke deskripsi aja, di situ ada link untuk ke waiting list kelas saya. Tinggal join aja di situ, kamu isi data dan nanti kita akan menghubungi kamu kembali. Alright, as always, thanks for watching guys. I'll see you in the next video. Bye bye.